Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah peternakan. Saya atas nama Wulandari Rizky Wulandari dengan NIM A1G1220077. Saya Rafika Riesta Cahyani dengan NIM A1G1220069. Saya Putri Fauzia dengan NIM A1G1220066. Saya Nabila Zaskia dengan NIM A1G1220049. Oke, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang kasus 2, yang mana kasus 2 itu berjudul atau bertema tentang maraknya penggunaan zat adiktif pada makanan. Nah, pada bacaan yang tertera di kasus itu menyoroti tentang banyaknya atau maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna berbahaya pada makanan seperti formalin, rodamin B, boraks, dan makanan-makanan tersebut biasanya itu banyak dijual di pasaran, terus bahkan di sekolah-sekolah pun itu ada. Nah, kenapa penggunaan bahan pengawet ini digunakan pada makanan? Karena dia itu tahan lama, bisa membuat makanan tahan lama dan membuat tampilannya lebih menarik, begitu. Tapi itu beresiko untuk kesehatan yang serius, bisa dapat memicu beberapa penyakit yang kalau misalnya itu penggunaannya dalam jumlah yang banyak dan sering dikonsumsi. Jadi bagaimana? Terus kalau untuk zat pengawet itu, kalau yang saya dapat itu zat pengawet itu ada 2, yaitu yang alami sama ada yang sintesis. Kalau alami kan itu kayak itu garam, gula, cuka, terus bawang putih, cabai, lemak sama lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk yang sintesis itu formalin kan? Iya. Ya, Pembentukan pakai formalin. pewarna makanan. Tuh, Pewarna makanan. Terus ini tuh yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang masih gunakan ini, bahan-bahan ini, apa yang menyebabkan mereka gunakan bahan pengawet ini, bahan berbahaya ini? Karena supaya tahan lama. tahan lama. Kayak mie instan kan itu pakai pengawet. Makan makanan ringan, pokoknya makan kalengan juga itu Iya. biasa ada pengawetnya. Supaya tahan lama. Terus Ternyata tuh katanya tuh kalau di Indonesia tuh zat pengawet itu yang paling sering digunakan itu kayak sulfit, nitrit, benzoat. Nah, jadi sampai sekarang itu masih jadi kayak perdebatan itu dari kalangan para ahli tentang keamanan dari bahan pengawet ini. terus itu sudah misalnya kayak bahan pengawet itu kayak tersebar begitu, tidak ada kayak misalnya batasannya. Iya, baru kayaknya tuh itu penjualannya secara lah. Penjualannya kayak sudah Kayak itu penjualan kayak apa Sekali jadi kayak orang-orang dia sudah dijualkan secara di Iya, pasaran, pasaran, iya. gitu. kayak orang yang merasa takut-takut untuk jual ini karena Iya. kayak mereka pikir sudah terbiasa nih. Iya, Jadi sudah biasa. kayak Dan juga pemerintah juga kan orang tidak kayak Iya, Tidak ada tindakan keras untuk tindakan keras untuk orang-orang yang menjual menggunakan menggunakan bahan pengawet itu yang berbahaya itu. Terus kalau untuk dampaknya dari penggunaan bahan pengawet itu sebenarnya apa? Intinya kesehatan. bahan pengawet itu tidak semua buruk begitu ya. Tapi kalau dikonsumsi Iya, Maksudnya bahan tapi pengawet kalau berbahaya dikonsumsi ini. secara kan itu bahan pengawet kalau dari yang saya baca tahu ada juga manfaat tersendirinya. Tidak bahan pengawet itu tidak semua memperburuk gitu ya. Tapi ada juga manfaat sedikit saja lah. Karena kalau yang saya baca itu bahan pengawet itu kayak memperpanjang masa simpan makanan. ya Tapi sebenarnya itu juga tapi kan kayak yang udah bilang Nabila, bahan pengawet itu ada yang alami ada yang buatan. Toh kalau yang alami itu mungkin yang bermanfaat, yang sedikit efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan alami. Nah sedangkan yang terbuat dari bahan kimia ini kayak
berbahaya sama kesehatannya kita. Mungkin toh kayak contohnya saja kayak formalin. Iya. Kalau untuk formalin kan mungkin dampak yang paling kecil itu yang paling minum itu palingan hanya sekedar alergi. Tapi kalau dampak besarnya itu bisa sampai kita ginjal bisa banyak ginjal. kanker, menyebabkan kanker, terus perubahan fungsi sel, terus luka lambung, begitu. Penyakit-penyakit yang memang ya membutuhkan biaya banyak untuk pengobatannya, toh. Jangan selomong kalau misalnya kalau hanya sekedar alergi kan tinggal pergi di dokter, diresepkan obat, toh. Tapi kalau sudah misalnya kita mendapatkan penyakit-penyakit kayak kanker, luka lambung, begitu penyalahgunaan fungsi sel begitu sudah itu butuh biaya besar. Nah, orang-orang yang makan itu dampaknya seperti itu, dan orang yang menjual itu mereka ya diuntung-untungkan saja, makanannya laris apa begitu. Contohnya itu adikku astaga di ginjal karena pengawet makanan, terlalu sering makan makanan yang jajan. Ini yang kalau manfaatnya tuh kepengat itu kan ini secara ekonomi bagi produsen maupun konsumen. Terus sekaligus juga membantu mengurangi limbah pangan yang berdampak negatif pada lingkungan sekitar masyarakat. Itu salah satunya kayak limbah pangan yang berdampak negatif. Hanya tetap juga kalau mau dianukan lebih banyak bahayanya dibanding manfaatnya. Bisa sih mungkin asal dikonsumsi dalam jumlah yang wajar begitu, nggak tiap Batasi hari saja. aja, nggak tiap hari. Terus apa ya? Terus bagaimana caranya supaya kita apa alternatif yang bisa kita lakukan supaya penggunaan bahan pengawet makanan ini dapat berkurang? Jangan dulu dihilangkan, setidaknya dia berkurang. Kurangi lah. Iya. Iya. Oh, Peningkatan pengawasan dari pemerintah, penegakan hukum. Seperti biasa kita Iya. lakukan sosialisasi, Iya, seperti biasa alternatif edukasi dan sosialisasi. terus pelatihan produsen. Iya, bagaimana kalau pelatihan produsen mungkin Kayak yang pelatihan kayak yang mereka harus tahu Iya, kalau- jenisnya, bahan-bahan apa terus saja, berapa jumlah baju yang bisa dipakai, kadarnya tuh yang iya dibutuhkan untuk setiap sahabat harinya. setiap konsumen. Terus mengembangkan pengawet alami ini kan tadi kan pengawet alami susah dianukan tuh Karena lama karena lama ya diproses. proses. Jadi ini kayak ada pengembangannya. Terus pemberdayaan konsumen itu kayak yang konsumsi bahan pengawet ini Iya, dia tahu dirinya jajan-jajan. kalau hanya segini batasnya boleh kita makan ini ya gitu. Terus kerjasama nih dengan pemerintah. Terus kalau misalnya untuk kalau peningkatan pengawasan kayak BPOM toh, Iya. begitu terus mungkin Sesuai bisa dengan- dikasihkan sanksi untuk orang-orang yang yang melanggar. mungkin dicabut hak usahanya atau apa atau begitu, karena maksudnya berbahaya sekali apalagi terus apa lagi Dari banyaknya itu tuh dari banyaknya source yang saya sebutkan tadi itu Kelemahan dan kekurangannya. kelemahan dan kekurangannya bagaimana, maksudnya apa Kelebihannya dari misalnya dari kalau ini kalau dari sosialisasi tuh dari sosialisasi yang kita tuh kalau apa gitu terus ada penggunaan BTP bahan apa itu BTP? Bahan tambahan pangan. tambahan pangan serta mencegah dan dilarang. Iya men, kalau untuk sosialisasi toh, kalau sosialisasi memang bisa kita target, bisa kita pergi di mana Biasanya toh, dari kalau sekolah-sekolah hanya dia kalau menurutku kekurangannya tuh kayak tahu ke orang masuk telinga kita Iya. makanan Semua tergantung lagi masyarakatnya iya, itu tuh dari semua tergantung Orang sudah biasa tuh Iya. pasti kayak dorong karena tuh sebenarnya sosialisasi ini kayak susah dianukan karena kayak kita sebatas ini beri materi, iya, beri mau materi ikuti tidak atau dipraktekkan. tidak Selain dari masyarakat iya, toh, kayak iya dari masing-masing saja tidak tingkat tindakan tegas dari sama dengan yang kalau penegakan apa
kebebasan yang lebih Ya, anu kebebasan gitu tuh. kita. Nah itu kan maksudnya itu pengawasannya tidak dilakukan tiap hari. So, nah masih bisa juga kayak mereka curi-curi dengan gaji. Iya. Terus yang kedua ada penguatan regulasi dan pengawasan dari POM, bagian pengawasan tadi. Mendapatkan kebutuhan dasar yang mendukung perkembangan sarana layak. Nah ini kayak kan pengawasan dari POM tuh kayak Layak juga. iya lebih atau tidak, terus berapa kadar penggunaannya yang dipakai, itu kalau dari POM begitu. Karena tuh BPOM tuh kecolongan sih baru-baru ini yang anu teh itu banyak yang anu nggak kelebihan anu kelebihan kadar anu. apa tuh mikroplastik. Oh iya yang ceritakan. Iya, nggak kecolongan. Jadi berarti susah juga kalau kita mau terlalu anu sama POM karena mereka itu kecolongan apalagi kita ini loh. Bukan kecolongan sebenarnya pas dorang tes pasti kayak lolos nih toh, tapi balik lagi ke ini anunya produsennya. Siapa tahu kayak dorang ada apa tambah di dorang. Itu lagi. Kita mengurangi. Tapi pada oknum-oknum Iya tuh. Susah kesadaran. Nilai untuk Apa pengembangan alami sudah alat itu? alami. Ini kelebihannya banyak tuh kita tahu sendiri. Tapi kekurangannya lama Baru berpakai, terus ada jangka panjang gini buat alami, gampang rusak. tapi biasa kan kita pakai juga kadang untuk ikan. Iya, gitu. kadang kita pakai. Tapi kan kalau Tapi zaman jarang sekarang dikonsumsi. tuh kan semua yang Orang semua serba instan. instan. Iya. Betul. Terus ya dari untuk banyaknya alternatif, itu kita pilih alternatif yang lebih bagus, yang lebih menurutnya kita ini lebih sesuai dengan alternatif yang kita pakai. Kalau yang lain pemerintah. Kayaknya BTP itu masuk. Yang itu yang sosialisasi sih. Iya, sosialisasi, terus tambahan pangan. Betul. Iya, itu dikontrol. Terus BPOM kayaknya alternatifnya tuh kayak sosialisasi, terus BTP, terus yang paling kayaknya BPOM. Kayak kalau misalnya kasih dulu SP1 2 toh, terus kalau sudah dapat lagi yang ketiga kalinya bisa mungkin alternatif itu dicabut hak usahanya. Iya. Baru dicabut hak usahanya, baru maksudnya bekerja sama kan kalau mau buka usaha kan Harus ke sini Iya. baru urusan disampaikan atas nama ini kalau buka usaha tidak bisa gitu. Ya harus baru Efek jerah supaya Iya. kalau misalnya ada beberapa oknum yang Supaya sudah mereka cabut tidak hak ikut. usahanya toh pasti orang lain berpikir kalau saya kedapatan bagaimana juga kasih mana maksudnya bukan juga bagaimana mungkin ada orang beberapa yang memang dari usaha itu mata pencahariannya kehidupannya itu tapi kalau seperti itu juga caranya tidak bisa. Sama Itu kayak merugikan orang lain. semua pihak itu harus terlibat pokoknya. Iya, Iya, saya dari bekerja sama pemerintah. kecuali Mengandalkan sendiri. satu pihak aja dari pemerintah, kitanya juga bagaimana. Berarti yang kita kita gitu ambil ya. ya. Pertama kita lakukan dulu sosialisasi dan edukasi tentang ini bahan tambah pangan Bahayanya ini terus zat pengawet iya terus setelah itu kita pemerintahnya. pengawasan dari BPOM bagaimana tuh tindakan yang diambil dari BPOM itu bagaimana, harus ada tindakan keras dari pemerintah. Terus apa lagi? Berarti itu tuh yang sosialisasi sama dari pemerintahnya. Iya. Oke. Jadi untuk alternatif yang kita pilih itu pertama kita lakukan dulu sosialisasi, lalu kita lakukan kerjasama di bermitra dengan pihak-pihak terkait, BPOM, terus BTP itu yang seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.